Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba membuat tutorial membuat soal ujian di aplikasi Garuda 21. Yang pertama, silakan Bapak Ibu buka laptopnya, kemudian buka Google Chrome, dan silakan masukkan alamat websitenya yaitu member.garuda21.com. Silakan ketik di URL. Nah, jika sudah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ya, Bapak Ibu silakan klik tombol masuk, bisa di sini, bisa juga di sebelah sini. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu masukkan username dan akun dan password Bapak Ibu masing-masing. Nah, jika sudah login maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke menu data akademik. Ya. Kemudian pilih assessment. Ya. Nah, kemudian kita pilih tingkat tingkat 1. Kebetulan saya akan membuat soal untuk kelas 1, jadi di sini pilihannya ada tingkat 1. Jika Bapak Ibu membuat soal untuk kelas 2, maka tingkat 2 dan seterusnya. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu pilih kelasnya. Ya, saya akan memilih kelas Katamso. Kemudian pilih buat baru. Nah, di sini kita buat judulnya yaitu Assessment Sumatif Informatika misalnya. Nah, kategorinya saya pilih yang sudah ada. Jika Bapak Ibu mau membuat kategori atau menambahkan, bisa klik tombol kategori assessment. Ya, kebetulan saya sudah ada, jadi tinggal memilih saja. Nah, mata pelajarnya silakan dipilih sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nah, tanggal akan dilaksanakan ujian, misalnya tanggal 29. Nah, durasinya silakan tentukan apakah 45 menit atau 125 menit. Nah, statusnya Bapak Ibu, statusnya di sini untuk sementara kita jadikan sebagai draft saja. Ya. Setelah itu klik tombol simpan. Nah, disinilah kita akan membuat soal Bapak Ibu. Yang pertama saya akan membuat soal pilihan ganda. Maka di nama bagiannya kita ketik pilihan ganda. Perintahnya adalah misalnya pilihlah jawaban yang paling benar. Nah, jika sudah, nah kita bisa mengetik soalnya di sini. Tapi jika Bapak Ibu sudah memiliki soal di Word atau di Google Form, itu tinggal disalin saja Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya sudah ada contoh soal ya. Jadi yang di sini di Word ya, saya tinggal salin saja. Kemudian saya pindahkan di sini. Seperti itu. Nah, kemudian untuk opsi jawabannya juga demikian. Ini sudah ada opsi jawabannya. Saya salin sekaligus Bapak Ibu. Nah, jadi bisa disalin sekaligus, bisa juga satu persatu. Nah, jika sudah, kita pilih nih opsi jawaban yang paling benar, misalnya C. Ya. Selanjutnya klik tombol simpan. Yang ini. Simpan. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Ya. Ini Bapak Ibu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Maka klik tombol tambah. Ya, kita salin lagi soal nomor 2. Ya, pindahkan di sini. Selanjutnya opsi jawabannya juga demikian, salin sekaligus. Ya, pindahkan di sini. Kemudian tentukan jawaban yang paling benar, misalnya B. Nah, jadi untuk soal pilihan ganda seperti itu saja Bapak Ibu. Nanti tinggal disesuaikan berapa soal untuk pilihan ganda. Kebetulan saya hanya membuat 2 soal pilihan ganda. Nah,
Kebetulan untuk ujian kali ini saya akan menambahkan untuk soal ujiannya bukan hanya pilihan ganda tapi ada esainya. Nah, untuk membuat esainya yang pertama kali yang dilakukan adalah menambah bagian. Nah, ini adalah bagian pertama yaitu pilihan ganda. Selanjutnya kita beralih ke bagian kedua yaitu esai. Caranya klik tambah bagian. Nah, kemudian nama bagiannya misalnya esai. Kemudian klik tombol simpan. Nah, di sini sudah ada dua jenis soal. Yang pertama adalah pilihan ganda dan esai. Ini bagian yang berbeda Bapak Ibu. Bagian pertama adalah pilihan ganda, bagian kedua adalah esai. Nah, sekarang saya masuk ke bagian esai. Ya, nama bagian esai, perintahnya misalnya jawablah soal berikut dengan benar. Nah, jika sudah, klik tombol buat soal. Nah, di sini. Jangan lupa Bapak Ibu, untuk jenis soalnya ini dirubah ke esai. Karena kita berada di bagian esai. Jika sudah, kita salin soalnya yang sudah ada. Kita salin, pindahkan di sini. Kemudian acuan jawabannya. Ya, acuan jawabannya kebetulan sudah ada. Ya. Saya salin, pindahkan di sini. Untuk soal sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ada dua jenis soal. Yang pertama pilihan ganda. Ya. Ada dua soal. Untuk mengetahui soalnya Bapak Ibu bisa klik navigasi. Nah, di sini ada soal nomor 1, nomor 2. Kalau misalnya ada 30 soal, nanti di sini akan muncul 30. Seperti itu. Ya. Kemudian bagian kedua adalah esai. Nah, ini soal esainya. Demikian juga soal esainya misalnya ada 10, maka di sini akan muncul 10. Kebetulan saya hanya membuat satu saja. Nah, untuk soal sudah selesai Bapak Ibu. Iya, saya tambahkan lagi di sini untuk pilihan ganda. Misalnya kita memiliki sebuah artikel yang dari artikel itu kita bisa membuat lebih dari satu soal. Artinya artikel itu digunakan untuk dua soal. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan artikelnya di sini. Ya. Demikian juga untuk audio listening. Ini untuk soal bahasa Inggris. Jadi jika soalnya sudah selesai, kita lanjut ke pengaturan soal, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, terikat waktu. Ya. Yang kedua, menentukan password dan seterusnya. Ya. Nah, keterangan atau petunjuk dari fitur-fitur ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya. Jadi terikat waktu itu untuk soal kapan soal akan ditampilkan. Kemudian memerlukan password itu jika murid akan mengerjakan harus mulai memasukkan password terlebih dahulu dan seterusnya. Ya, nah di sini saya tidak akan pilih semua Bapak Ibu, hanya yang perlu saja ya. Yang pertama saya checklist yang terikat waktu ya. Kemudian memerlukan password. Jadi sebelum anak-anak mengerjakan soal akan muncul passwordnya. Ya, misalnya di sini passwordnya saya tulis star. Ya. Kemudian nilai otomatis akan muncul nilainya setelah selesai mengerjakan soal, kemudian publikasi nilai, koreksi nilai nanti setelah selesai dikirim soalnya akan terkoreksi secara otomatis, acak urutan soal, acak urutan jawaban, ini saya lewati saja, full screen saya lewati saja, langsung ke alarm pengelanggaran dan mode jangan ganggu diaktifkan. Itu saja, yang lain saya abaikan saja dulu. Sebenarnya yang lain juga bisa di checklist. Ini sesuai dengan kebutuhan kita saja, Bapak Ibu ya. Nah, jika pengaturan ini sudah selesai dibuat, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu akses kelasnya ini pilih tingkat 1 karena kita membuat soal ini untuk kelas 10 ya, 10 katamso. Nah, yang terakhir Bapak Ibu yang paling penting adalah di sini. Di sini. Menentukan waktu kapan soal ini akan muncul di akun siswa.
Nah, kita sesuaikan dengan waktu di laptop kita, Bapak Ibu. Nah, di sini ada sekarang sudah muncul waktu 12.44. Ya. Misalnya saya mau tampilkan nanti di akun siswa pukul 12.45. Nah, selanjutnya, nah di sini yang paling penting, status asesmennya Bapak Ibu. Ya, status asesmennya jangan draft. Kapan Bapak Ibu masih status asesmen draft, maka otomatis soalnya tidak akan muncul di akun siswa. Maka ini harus dirubah. Ditayangkan. Ya, silakan pilih ditayangkan. Ya. Jika sudah dipilih ditayangkan, yang terakhir adalah kita simpan secara keseluruhan. Ya, kita simpan ya dengan mengklik tombol simpan. Ya. Nah, di sini ada keterangan jumlah bobot nilai belum 100%. Ya. Jadi perlu ditambahkan Bapak Ibu di sini bobot nilai harus diisi ya 100. Ya. Kemudian klik tombol simpan. Nah, kita coba ke asesmen. Nah, kita coba aksi dan pratinjau. Nah, ini soalnya Bapak Ibu ya. Ini soal nomor 1 untuk pilihan ganda. Selanjutnya ini soal nomor 2 pilihan ganda. Untuk esainya, nah ini soal esainya. Ya. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih.